supervisi fasilitasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Dr. Bobi dan Dr. Im Usaid Momentum Master Timur Ibu Ida dan Pak Uni. Para Kepala OPD, Kadis Kesehatan, Ketua TV Rotendao, anggota Pokja, Parti dan anggota KJ Kabupaten Rotendao, Kepala Puskesmas Kabupaten Rotendao. Singkatnya, kita semua yang hadir pada saat hari ini, tentunya kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu shalom bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai pertama, tentunya kita sebagai orang beriman patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas tuntunannya, atas berkat dan anugerahnya yang menyediakan hari yang kita, hari yang baik, hari yang indah di hari yang baru ini, sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pemaparan hasil analisis pendampingan puskesmas dengan supervisi fasilitatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas, di 4 puskesmas Mampu Konek, yaitu puskesmas Batu Tua, puskesmas Kolapa, puskesmas Tobako, dan puskesmas Yambur dalam keadaan sehat. Dari pemaparan tadi dapat dilihat bahwa di 4 puskesmas tersebut terjadi peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Walaupun masih ada komponen pelayanan yang wajib mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tentunya menjadi perhatian yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Iren, itu menjadi perhatian Ibu Kadis, Kepala Rumah Sakit, supaya menjadi perhatian kita semua, supaya bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang saat hari ini. Memang kalau kita menyimak kembali bahwa memang SDM kita masih sangat terbatas, tetapi dengan setiap kali ada supervisi ini tentunya kita berusaha untuk meningkatkan supaya bisa pelayanan kita terhadap masyarakat secara maksimal, terutama terhadap ibu dan anak, karena kejadian pada bulan lalu atau bulan ini yang ada pergi 2 pulang kosong, itu diharapkan supaya jangan terjadi lagi hadis, karena barusan itu di luar sangga nanti kita datang di rumah dan mereka minta supaya kalau mereka mau lapor ke polisi, tapi bersyukur bahwa yang datang itu masih keluarga juga sih. Nah, mungkin terpaksa yang paling tidaklah datang 2 pulang 1, jangan sampai kosong. Itu juga menjadi perhatian Ibu Kadis supaya dapat dievaluasi ketika waktu pelayanan itu, apakah kesalahannya ada di peralatan kita atau ada di pasien. Itu perlu menjadi bahan evaluasi Ibu Kadis dengan Kepala Rumah Sakit itu, supaya jangan dianggap sepele. Nyawa itu mahal. Kalau seandainya ini sudah 2 kali yang datang mau menuntut kami. Yang pertama waktu itu saya sempat panggil Ibu Kadis yang datang dari dari Dela. Jadi ini yang sudah kedua kali. Tetapi bersyukur bahwa mereka sudah ambil rumah dan saya suka sistematiknya dan akhirnya mereka sampai dengan saat ini tidak ada. Dan ini menjadi perhatian karena jangan sampai pulang kosong itu yang kesian. Jadi tentunya tadi dari hal setelah supervisi masih sudah ada kesimpulan dan sebagainya untuk itu supaya Ibu Kadis supaya bisa ditindaklanjuti ya. Ini mungkin masih bisa kita masuk karena refokusi itu mungkin tidak bisa ya, tidak bisa tanda tangan masih. Coba kalau mungkin masih bisa ada pergeseran, tetapi sudah tidak bisa lagi. Tetapi artinya ya coba nanti diskusi dulu dengan Ketua TAPD dalam hal ini supaya mungkin bisa ada geseran sedikit pengarah bisa dalam
ini bagaimana siapa seharusnya yang bersangkutan harus punya kesadaran sendiri. Dia sudah tahu Pak SDR Bupati Jakarta, jadi dia sudah khusus. Karena memang saya lihat ada banyak untuk berkandang SDR. Tetapi kalau dalam rapat kali ini yang masalah ada SDR yang mengatakan dia yang tidak punya pengertian. Kemudian kalau kita tidak urus sendiri, mengharapkan ada teguran dari pimpinan lagi berarti kita melihat hasil pendampingan kepada puskesmas melalui supervisi fasilitator kali ini, maka pemerintah daerah melalui refocusing APBD tahun 2023 telah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan supervisi. Ini melaksanakan supervisi, tetapi ternyata dalam supervisi ini setelah dievaluasi masih ada hal-hal yang itu yang menjadi perhatian dari Pak Bupati, supaya coba melihat, coba dikonsultasi lagi ke ketua APD supaya bisa, atau ini pasti ada, supaya bisa meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan gawat darurat atau maternal dan neonatal bagi 24 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat di UPD di Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan. Ini ada pendukung program, ada ya. Kalau begitu tunjuklah yang punya kompetensi supaya bisa bersaing ya. Perlu disampaikan beberapa rekomendasi audit kematian maternal dan neonatal, surveillance dan respon pada tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan lintas sektor dan pengadaan dan USG. Membuat pedoman rujukan ibu hamil risiko tinggi ke rumah sakit dan rujukan balik, rujukan rencana untuk USG oleh dokter dan rumah. Jadi yang ada di Puskesmas itu juga menjadi perhatian karena pengalaman yang lalu itu juga ada di, kalau tidak salah di mana, Pak Tengah ya, sampai ada laporan yang masalah anak terlambat jauh juga. Atau memang mereka kadang-kadang mereka juga salah, pasien juga salah, tetapi mereka seolah terlalu memojok betul dalam pemetaan golongan darah ASN. Ini penting sekali. Saya waktu itu ibu di grup itu ada ribut soal golongan darah, jadi saya bilang dengan aslinya, saya bilang itu inventarisir sudah pegang itu supaya semua harus periksa golongan darah. Dan ketika pasien ada yang kesulitan darah, kita sudah bisa tahu siapa yang golongan A, B, C, itu sudah tahu, tinggal terlalu penting itu. Maka itu dana disiapkan untuk donor dan untuk pemeriksaan itu apa dibayar? Tidak misalnya berbayar atau masyarakat yang mau dia mencari tahu di golongan lewat masa baktinya, karena dia berlaku 5 tahun dan tentunya mungkin sudah selesai tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi itu ibu mungkin di situ kan ada penelitian, jadi mungkin bikin undangan dulu untuk kita rapat pleno supaya kita menentukan kepala PLI yang baru, supaya uang yang ada itu bisa dipakai sesuai dengan dibutuhkan. Kalau cukup alat-alat yang tadi ibu ada juga uangnya ada 105 juta, saya kira itu mungkin bisa dipakai dulu untuk kepentingan bandara ini. Jadi mungkin rapat dulu supaya kita untuk kesehatan, dan tidak ada dokter ada kapanan, tidak pun dokter umum yang sudah pulang kuliah pada cukup sampai 50 itu perlu menjadi salah satu supaya dari ketua PND supaya dia penanganan di bandara ini sendiri. Jadi pertemuan saat ini juga adalah merupakan satu tanda bahwa ada serius dan ada komitmen bersama pemerintah Kabupaten Rantau untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sejak tahun 2020. Agar kita tidak boleh lagi merencanakan kematian ibu dan bayi, tetapi arahan saya kemudian harus kita punya fokus supaya sesuai dengan rekomendasi dari RPJMD kita. Ada perubahan pada tahun 2019 dan 2024. Beberapa waktu lalu saya telah melonsing dokumen peta jalan dan rencana
percepatan penurunan angka stunting, eliminasi kematian ibu dan bayi, dan saat ini juga telah di-launching dokumen pedoman wujudan ibu dan bayi baru lahir yang tadi sudah diserahkan itu, sehingga itu perlu dipelajari dengan baik supaya bertindaklah sesuai dengan kebutuhan yang ada, supaya jangan lagi timbul masalah-masalah akhirnya membuat gejolak dengan masyarakat. Kita sebenarnya paham ya, masyarakat kita itu mereka masih patokan pada rujukan dulu, dan itu karena pakai dukun. Itu memang susah kita untuk mengantar mereka supaya mereka paham itu sarana kesehatan dan sudah tersedia untuk mereka mau paham itu harus susah, tetapi kita jangan putus asa. Kita harus lebih fokus lagi tentang terutama Pak ini. Pak Oni cukup luar biasa, dan tentunya harus banyak memberikan edukasi kepada masyarakat kita, karena dulu masa susah sekali. Mereka tidak percaya karena mereka bilang orang tua dulu saya tidak pernah periksa dari rumah sakit, tapi dalam kita ada cita-cita. Tapi perbedaan dulu dengan sekarang tidak ada beda, karena dulu penyakit yang sekarang yang terjadi itu tidak pernah ada, tapi sekarang dengan kita semakin modern, tetapi penyakit juga semakin modern, sehingga banyak penyakit yang timbul di luar dugaan kita. Jadi tentunya kita dari kader-kader yang ada di desa perlu itu bendera-bendera yang tanda hamil itu perlu ditaruh di rumah-rumah, supaya ketika ada petugas yang turun ke desa-desa, orang sudah tahu bahwa di sini ada yang hamil. Itu perlu sekali. Mungkin kita cobalah geser posisi itu untuk dikain, karena memang kalau butuh juga itu hanya Tuhan kita itu juga, sehingga perlu. Karena tanda itu perlu, karena saya ada jalan-jalan, saya hanya lihat di Roti Tengah saya ada, tidak ada lain tidak ada. Jadi kepala puskesmas tolong. Kalau cari hamil, saya suruh bebas kita ada di situ. Jadi yang lain coba. Memang mungkin butuh biaya karena kain bukan bisa dibeli, baru panjang lebih yang harus dibeli, dan dirancang dengan baik supaya ada tanda di situ, supaya ada kemudahan untuk kader-kader itu menjadi kader yang ada di desa-desa. Mengapa kita harus serius? Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan karena peran aktif lintas sektor. Lintas sektor, dan tentunya dari Bapak Oni juga, camat, kepala desa, dan Manaleo, dan tentunya kader-kader yang ada di desa-desa. Dengan menggunakan aplikasi Mama Oni dan media sosial untuk lakukan koordinasi, namun beberapa tahun ini terjadi kematian ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir dan ibu nifas. Itu di fasilitas kesehatan baik puskesmas terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan untuk merujuk. Kalau memang kalau tanda-tanda bahaya, dorong juga orang medis sehingga mereka tidak tahu itu ada tanda bahaya di situ atau tidak. Tetapi kalau mereka kita betul jangan biasa tahu di situ adalah ibu hamil, disampaikan dengan baik dan benar, masih mereka paham, dan terus jangan sampai kita malas karena bosan, karena ngomong dengan mereka tidak peduli, tetapi kita jangan terjebak putus asa karena nyawa itu adalah mahal, kita tidak beli, itu kepunyaan Tuhan, jadi kita harus bantu supaya mereka bisa mengikuti saran dari para petugas kita sendiri, sehingga keputusan untuk merujuk di rumah sakit atau puskesmas terdekat itu memang kita akui bahwa masyarakat ini agak sulit untuk kita kasih pengertian tentang kesehatan. Kedua, kita juga bahwa sampai ke lokasi atau ke tempat fasilitas kesehatan itu karena kita akui kan kita di Rote ini transportasinya susah, karena ini bukan tadi kupang, jadi ada bemo di sana sini tidak ada sama sekali bemo. Saya tidak pernah lihat bemo. Dan apa ditanya anak sekolah, datang di sekolah, saya tidak pernah lihat juga ada bemo. Jadi mungkin ini juga menjadi perhatian supaya ibu kepala puskesmas, supaya ketika ada laporan ada ibu yang hamil mau melahirkan, mungkin itu ambulans itu cepat dibantu supaya mereka cepat sampai di puskesmas. Kalau memang tidak bisa baru rujuk ke rumah sakit. Itu yang kedua ya, yang kedua tentang terlambat. Yang ketiga tentang terlambat mendapat pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Nah ini juga terlambat oleh tenaga kesehatan.
Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan nyawa orang? Itu yang menjadi perhatian. Jadi tidak yang paling banyak orang masuk. Yang paling jahat di situ. Yang ada di situ sehingga mereka minta supaya mama tolong kalau bisa kasih kami di Pusalangka saja. Jadi saya bilang kenapa? Sudah ditempatkan di situ kerja kita di situ saja. Kita tidak bisa rubah-rubah lagi. Dia bilang kita tidak paham yang ini. Dokternya, orangnya. Karena itu Bapak Mantu adalah Bapak Pauhani di Opopo. Itu dia pun tujuan baik, tetapi penerimaan daripada pegawai yang kurang baik karena mereka tidak mau dididik, tetapi sesungguhnya tidak pekerjaan baik dan pelayan. Nah, tapi artinya ya coba disimak kembali apa sih yang sudah buat sehingga kurang atau tidak suka sehingga banyak yang datang dari tidak tapi ternyata juara satu ya. Oh, karena S3 ya. Jadi pelayanan itu semua orang bisa melayani dengan hati. Jadi kadang-kadang ada pasien datang kita sudah tak kenal. Tapi ini kesempatan ini saya kasih ingat jadi mungkin berubah dulu lah, berubah dulu. Elusan daripada mereka karena semua yang melayani itu kasih tahu sakitnya luar biasa. Jadi ini pengalaman ya supaya kita mungkin ibu yang mau melahirkan perlu dielus sedikit supaya dia bisa bertahan, supaya dia dapat melahirkan. Kita berusaha supaya kita ini bisa melahirkan normal, jangan sampai operasi. Karena operasi itu ada batas hanya 3, tapi kita tidak mau 4 tidak bisa lagi. Jadi ini bantuan daripada kita semua supaya dapat melahirkan normal. Karena kalau seandainya berani tidak mau operasi terus semua perempuan kita masih ingin punya anak laki-laki sudah tidak punya kesempatan. Tapi artinya demikian kita pemerintah terus meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah melalui berbagai program unggulan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan anak. Kita terima kasih Pak. 3, sekali 1, 2, 3. Oke. Foto bersama selesai disilakan Bupati Rotendao kembali berjalan. Penyerahan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Rotendao, Pak Asisten Bidang Umum, para pimpinan SPG yang berkesempatan hadir sore hari ini, teman-teman tim supervisi fasilitatif Kabupaten Rotendao, teman-teman kepala puskesmas dan bidang koordinator yang turut hadir, teman-teman dari Dinas Kesehatan Rotendao. Izinkan saya mewakili tim supervisi fasilitatif Provinsi dan Kabupaten menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Bupati. Yang pertama bahwa berdasarkan daftar tilik dari 2 kali kunjungan dan 1 kali self assessment akhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan di 4 puskesmas yang mendapat pendampingan supervisi fasilitatif, yaitu di Puskesmas Batu Tua, Oelaba, Kobaho, dan Yahud. 80% nilai terlampaui mendekati angka yang diharapkan di atas 80-85%. Walaupun ada penurunan di beberapa sisi. Nah, berhubungan dengan itu maka rekomendasi yang bisa kami berikan ada beberapa titik berat yang perlu mendapat perhatian mungkin dari Ibu, dan kami sangat berharap ada bantuan dari perhatian dari Ibu Bupati. Yang pertama soal distribusi sumber daya manusia Bupati. Jadi di beberapa puskesmas itu jumlah bidannya tidak banyak ya. Yang kita dapatkan selain tidak banyak dalam 3 kali penilaian itu ternyata ada rotasi.
dan itu cukup mempengaruhi karena nilai di akhir itu sudah dalam kunjungan kedua itu sudah cukup tinggi, tapi di ketiga turun, salah satunya karena pengaruh SDM. Jadi mungkin kalau bisa saran dari kami bisa dilihat kembali distribusinya, kalau memang sudah dilengkapi dengan diberikan pengayaan tertentu atau diberikan kesempatan untuk memperdalam kompetensinya, kalau bisa tetap diberi kesempatan itu sehingga tidak buru-buru dipindahkan, karena memang terlihat sekali timpang terutama untuk wilayah timur karena SDM di 2 puskesmas itu sangat-sangat kurang bila kami bandingkan dengan wilayah barat. Yang kedua yang berhubungan dengan distribusi ini juga banyak bidan desa tidak mau ditempatkan di desa, salah satu karena faktor keamanan, faktor takut tinggal di daerah tertentu, dan mungkin bisa usul dari kami supaya juga bisa diperhatikan insentif terutama untuk bidan. Agar itu bisa menjadi salah satu daya tarik teman-teman mau mengabdi di wilayah-wilayah yang terpencil. Dan distribusi ini juga Ibu, satu yang jadi masalah tadi dalam diskusi ternyata bahwa STR surat tanda registrasi beberapa banyak ya, bisa lebih dari 20-an ya, itu masih tetap bekerja pada STR mereka sudah mati. Ini yang jadi masalah karena hati-hati kalau kita mau bilang mereka tidak boleh bekerja lagi, lalu bagaimana dengan pelayanan? Ini harus dipikirkan karena seperti kita bawa mobil tidak punya SIM, ketika ada kecelakaan kita yang bertanggung jawab. Nah ini saya mengandaikan juga sama, teman-teman tapi ketika ada masalah dan sampai ke ranah hukum tetap teman-teman salah karena bekerja tetapi sudah tidak terregistrasi pada STR. STR pun harus tetap diurus, harus berlaku. Yang kedua, masalah besar yang pertama adalah distribusi. Yang kedua, perlunya ada simulasi berkala di puskesmas untuk respon emergensi. Dan untuk menuju ke sana, salah satu program yang tahun ini dana katanya sudah ada ya, tapi berharap sustainabilitasnya bisa dijaga soal kunjungan dokter spesialis OCIN dan anak ke 12 puskesmas yang ada dalam wilayah kabupaten ini. Nah ini mungkin supaya tidak menghalangi juga pelayanan di rumah sakit umum daerah Baak, karena kami bisa ditambah Ibu, ada satu lagi dokter spesialis OCIN, satu lagi dokter spesialis anak, sehingga bisa memperkuat sistem pelayanan di kabupaten ini secara merata. Nah untuk respon emergensi ini, salah satu kendala tadi yang kita bahas nilai itu turun, juga terkait ketersediaan obat-obat emergensi puskesmas ya. Nah dari diskusi tadi ternyata untuk kunjungan kedua itu ada 3 puskesmas ya, ini beli dengan biaya mereka sendiri, dan ketika di kunjungan ketiga self assessment itu obatnya habis. Jadi mungkin dipikirkan kontinuitas dari obat-obat emergensi. Yang berikut tadi Ibu Kadis dalam presentasi sudah mengatakan ada beberapa alat yang nanti didistribusi ke puskesmas. Saran dari kami kalau bisa uji fungsi sudah pasti, jadi alat baru datang itu kalau bisa usernya diajar memakai. Tapi untuk ke depan Ibu, yang kami soroti soal formasi elektromedik. Jadi jangan sampai terjadi nanti kita punya banyak barang bagus, tetapi maintenance-nya tidak ada yang mengurus. Karena di dinas kesehatan di puskesmas tidak punya elektromedik, yang ada hanya rumah sakit. Jadi mungkin bisa dipikirkan kalau untuk semua puskesmas harus punya juga saya rasa sulit. Tapi kalau ada formasi ASN tahun ini mungkin bisa dipikirkan menambah jumlah elektromedik untuk dinas, nanti baru dari dinas yang berdistribusi ya, bisa ada hari-hari tertentu, ada minggu, sehingga alat-alat bagus ini bisa tetap kita jaga maintenance-nya. Kemudian dari 4 puskesmas ini, mungkin nanti Dr. Ida bisa sampaikan momentum berkomitmen nama Bupati untuk 2 puskesmas itu nanti menjadi learning center atau sebagai puskesmas satelit. Tadi 1 dari Batu Tua untuk wilayah barat, 1 mungkin dari timur Korbavo. Nah 2 puskesmas ini kami memohon kepada Mama Bupati kalau bisa dilengkapi peralatannya supaya 2 tempat ini bisa dijadikan tempat belajar untuk puskesmas sekitar, dan juga selain mungkin peralatannya yang mungkin harus dilihat SDM-nya supaya benar-benar adik-adik dokter yang ada di situ bisa membagi pengetahuan yang mereka dapat itu dengan membantu sekitar. Yang kedua dari terakhir Mama, satu lagi soal bank darah. Bank darah kita belum punya di sini. Apa yang sudah dilakukan Pemda saat ini dalam arti kita memaksimalkan peta golongan darah untuk donor hidup bagi pasien-pasien kita yang membutuhkan. Tetapi harus berpikir ke depannya pun kabupaten ini sebaiknya punya bank darah tersendiri. Dan yang paling terakhir dari kami masih ada 8 puskesmas yang belum mendapat penampungan SUPAS. Kalau bisa kami memohon Ibu Bupati berkenan biarkan 8 puskesmas ini bisa didanai oleh dana APBD Kabupaten sehingga secara serempak dan seragam
kesehatan ibu dan anak ini bisa diperhatikan secara merata di kabupaten ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu, mewakili tim Subhas Provinsi dan tim Subhas Kabupaten. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan.